Halo guys, halo teman-temanku semua. Di sini saya akan membahas mengenai materi hubungan struktur sifat kimia fisika dengan proses distribusi obat. Nah, pada saat obat masuk ke dalam tubuh kita itu nanti kan akan mengalami beberapa proses ya, ada salah satu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Nah, di sini saya akan membahas lebih spesifiknya ke distribusi obat. Bagaimana sih distribusi obat di dalam tubuh kita gitu. Apakah ada hubungannya dengan struktur obat tersebut? Apakah ada hubungannya dengan sifat kimia fisika tersebut gitu. Apa saja sih yang bikin, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi distribusi obat dalam tubuh kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tarisa Istiqomah, saya NIM 105, saya berasal dari Fakultas Farmasi Universitas Said Semarang. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah kimia medisinal. Oke, langsung saja cek video selanjutnya. Langsung saja di sini saya menyajikan video bagaimana obat masuk ke dalam tubuh. Nah, di sini contohnya adalah masuk dengan cara injeksi. Nah, obat nanti akan setelah masuk ke dalam tubuh nanti akan diabsorpsi dan juga masuk ke pembuluh darah. Nah, ini nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh, terutama ke seluruh tubuh, semua jaringan dan juga organ yang dialiri oleh pembuluh darah. Nah, pada umumnya nanti distribusi obat itu nanti terjadi dengan cara menembus membran biologis dengan melalui proses difusi. Nah, mekanisme difusi itu nanti juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktornya ada struktur obat, nanti struktur obat fisika kimia bagaimana, sifatnya nanti bagaimana, dan juga kelarutan. Nah, kelarutan sendiri ini nanti karena membran biologis nanti banyak mengandung lemak, jadi obat yang memiliki senyawa organik yang non-polar nanti akan dengan mudah itu nanti masuk melalui membran biologis, sedangkan obat yang memiliki senyawa polar nanti agak sukar memasuki membran biologis. Nah, obat modern itu nanti juga sebagian besar nanti bersifat elektrolit lemah, yaitu kan asam ataupun basa lemah juga, dan juga derajat ionisasinya nanti dapat ditentukan oleh nilai pKa dan juga suasana pH tersebut. Nah, mekanisme difusi, proses difusi nanti akan dibagi menjadi dua seperti itu. Akan dibagi menjadi dua, yaitu ada difusi pasif dan juga difusi aktif. Kalau difusi pasif itu nanti ada dibagi menjadi 3 macam lagi juga, yaitu difusi pasif melalui pori, difusi pasif dengan cara melarut dalam lemak penyusun membran, dan juga difusi pasif dengan fasilitas. Terus ada difusi aktif. Difusi aktif itu nanti ada transfer aktif dan juga pinositosis. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan mengenai masing-masing difusi tadi, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi distribusi obat tadi apa aja sih gitu kan. Tadi kan faktor yang pertama yaitu nanti ada sifat kimia fisika obat, terutama kelarutan dalam lemak. Yang kedua nanti ada sifat membran biologis. Yang ketiga nanti ada kecepatan distribusi aliran darah pada jaringan dan juga organ tubuh. Dan yang keempat ada ikatan obat dengan situs kehilangan. Kelima adanya pengangkutan aktif dari beberapa obat. Dan yang terakhir ada massa atau volume jaringan. Nah, faktor-faktor tadi adalah yang mempengaruhi distribusi obat di dalam tubuh. Nanti apa sih hubungannya faktor ini dengan proses difusi, dengan proses bagaimana kita mendistribusikan obat? Lanjut saja, kita akan membahas mengenai difusinya. Proses difusi pasif dengan melarut dalam lemak yaitu molekul obatnya nanti dilepaskan dari bentuk sediaannya di dalam saluran pencernaan. Yang kedua nanti molekul obatnya nanti berdifusi melalui membran sel mukosa usus. Dan yang ketiga nanti ada molekul obat yang larut dalam bilayer fosfolipid membran sel itu nanti, dan juga molekul obat berdifusi melalui membran sel endotel kapiler darah. Lalu ada molekul obat dibawa oleh aliran darah ke seluruh tubuh, dan juga molekul obat keluar dari kapiler darah dan berdifusi ke dalam jaringannya. Nah, di sini contoh obat yang dapat menggunakan difusi pasif dengan melarut dalam lemak yaitu ada vitamin A, D, E sama K, dan juga obat anestesi, dan juga ada obat antiinflamasi non-steroid seperti itu. Kita ke difusi pasif melalui pori ya. Nah, difusi pasif melalui pori ini nanti dapat teman-teman baca mengenai ciri-cirinya. Saya di sini akan menjelaskan proses difusi pasif melalui porinya saja, yaitu 1. Molekul obat dilepaskan dari bentuk sediaan obat bermacam-macam seperti tablet, kapsul, dan juga lain-lain di dalam saluran pencernaan. Yang kedua, molekul obat berdifusi melalui membran sel mukosa usus. Yang ketiga,
molekul obat melewati pori-pori kecil yang terdapat pada membran sel. Yang keempat, molekul obat berdifusi melalui membran sel endotel kapiler darah. Yang kelima, molekul obat dibawa oleh aliran darah ke seluruh tubuh. Yang keenam, yaitu molekul obat keluar dari kapiler darah dan berdifusi ke dalam jaringan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu ada ukuran porinya. Jadi semakin besar pori-pori membran sel, maka mudah molekul obat melewati membran sel dengan cara difusi tadi. Ukuran molekulnya, jumlah pori-porinya, semakin banyak pori-pori pada membran sel, semakin cepat proses difusi pasifnya. Nah, contoh obatnya menggunakan difusi pasif melalui pori, yaitu ada air, urea, dan juga ion-ion kecil seperti Na+, K+, dan juga Cl-. Teman-teman, itu saja presentasi dari saya. Jika nanti ada beberapa penjelasan yang belum saya jelaskan, nanti akan saya lampirkan di PPT, dan juga nanti link drive PowerPoint-nya akan saya cantumkan di deskripsi YouTube saya. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.